Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 1 Sejarah 11 IPA 3 dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Jadi, kelompok kami akan membahas dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Baiklah, sebelum mempelajari lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aisyah Syarifatun Nisa, saya sendiri sebagai moderator, dan ada Ajar Pasuryan, dan yang ketiga Apria Muna Audina Tuhaza. Baiklah, dalam video ini kita akan mengetahui latar belakang, tujuan, dan dalam bidang apa aja sih dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, latar belakang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang menjadi pokok latar belakangnya adalah Perang Salib, jatuhnya Konstantinopel, mencari kepulauan rempah-rempah, perkembangan teknologi, dan sains semangat 3G. Pada akhirnya, penjajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa disertai semangat 3G. Apa sih yang dimaksud dengan 3G? 3G yakni gold mencari kekayaan dengan berdagang, glory mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan, dan gospel menyebarkan agama Nasrani. Lalu di sini kira-kira apa sih tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia? Bisa kita lihat bahwa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu mencari rempah-rempah dan mencari kekayaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka berani memonopoli perdagangan dan membuat Indonesia sebagai daerah jajahan. Bahkan, sampai mengadu domba daerah-daerah yang ada di Indonesia loh. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan mengetahui di bidang apa saja sih dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dan peninggalannya apa aja sih. Yang pertama, di bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua, mulai bermunculan berbagai perlawanan bangsa Indonesia karena banyak kebijakan pemerintahan kolonial yang merugikan rakyat. Kekuasaan kerajaan di Nusantara mulai diambil alih dan memiliki ketergantungan ke pemerintahan kolonial Belanda. Itulah sebabnya banyak terjadi perpecahan dan banyak muncul pemberontakan di tengah masyarakat. Jawa ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan dibagi menjadi beberapa wilayah prefektur. Apa sih yang dimaksud dengan wilayah prefektur? Wilayah prefektur, wilayah yang punya kekuasaan sendiri. Banyak dibangunnya benteng-benteng Belanda di Indonesia. Bisa kita lihat peninggalan-peninggalan bangsa Eropa di bidang politik dan pemerintahan. Lalu ada di bidang ekonomi, terjadinya komersialisasi dan industrialisasi kopi, teh, kapas, dan tebu. Yang kedua, masyarakat Indonesia dikenal dengan mata uang di masa Raffles untuk menjalankan kebijakan sewa tanah. Yang ketiga, munculnya bank modern pertama di Hindia Belanda yang bernama De Javert Bank pada tahun 1828. Yang keempat, pada tahun 1746 dibangun bank pertama oleh Foch yang bernama De Bank Van Lening. Baiklah, bisa kita lihat gambar peninggalan-peninggalan bangsa Eropa di bidang ekonomi. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Saya, Aisyah Syarifatun Nisa, selaku moderator, meminta maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video pembelajaran sejarah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.